Tapi bohong. Nama saya Erik. Museum. Meskipun sebenarnya museum ini dikelola oleh komunitas, tapi karena pandemi kemarin gitu, kan, kita sudah banyak kehilangan volunteer dan kita nggak ada regenerasi untuk merekrut volunteer baru. Gitu. Jadi tinggal beberapa orang aja yang mengelola museum. Di museum ini ada beberapa komunitas yang baru sekarang. Ada komunitas musisi Jember yang ikut meramaikan museum. Tapi sebenarnya kalau di dalam volunteer museum sendiri sebenarnya ya, tinggal 4 orang aja. Museum Mangrove ini dari dulu kita terbuka dengan banyak komunitas. Kita memfasilitasi banyak kegiatan dari komunitas-komunitas lain. Selain kita juga bekerja sama dengan komunitas film di Jakarta, ada di festival film festival. Adanya film festival itu dia penyelenggara, ya semacam penyelenggara festival film internasional. Dari hasil film-film itu, terus kemarin itu kita putar di sini. Ya itu salah satunya. Ya. Pak, kami di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan museum ini didirikan dan apa yang melatar belakangi museum ini? Ya, museum ini didirikan tanggal 30 Agustus 2017. Ya, latar belakangnya dari volunteer yang ada di museum ini sebenarnya banyak dari teman-teman seni rupa desain, dari desain grafis itu kan sebenarnya kita sering ya menggunakan font kita kemudian bisa ikut ya menelusuri sejarahnya, kita diskusi tentang sejarah huruf-huruf. Ada beberapa teman yang kemudian punya ide untuk bikin museum dan udah kita bikin di tanggal itu kita mendirikan museum. Yang kedua itu bagaimana tanggapan Bapak untuk mengatasi masalah identitas nasional yang muncul akhir-akhir ini yang semakin mengikis kebangsaan tentang budaya nasional? Iya. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini, tapi itu sudah sejak lama gitu. Nah, Kalau budaya Nusantara itu sejak awal terbentuknya sebuah negara itu juga itu budaya juga berubah. Budaya Nusantara juga ya mulai hilang gitu kan. Terus kemudian apalagi sebelumnya ada budaya-budaya Islam masuk juga itu kan juga mempengaruhi kebudayaan ya. Jadi ya kalau soal identitas itu kan
dipelajari lagi gitu. Dan kita nggak bisa menentukan apa sih identitas Nusantara itu sebenarnya, karena kita sudah kehilangan itu gitu. Maksudnya referensi untuk itu kan juga sedikit gitu ya. Jadi ya menggali kebudayaan itu ya harus lewat riset, ya riset dengan banyak keilmuan, bahkan dengan sains juga. Kalau kita bicara sains, ya teknologi kuno di Jawa, di Nusantara yang kita sebut mistis itu sebenarnya itu adalah sains. Itu adalah apa ya, yang berbasis pada energi yang kemudian sekarang di ilmu pengetahuan modern atau di fisika modern itu kemudian lebih dipakai gitu kan di sekarang daripada fisika klasik, fisika Newton itu kan sudah nggak terpakai lagi gitu kan. Dan di produk-produk yang kita pakai sekarang ini kan sebenarnya juga tentang teknologi energi gitu ya, dan itu sudah ada lama sebenarnya, sudah ada di peradaban lama, ya, cuma di Nusantara, di seluruh dunia. Itu yang ketiga itu, bagaimana pendapat Bapak tentang generasi muda sekarang yang jarang bahkan tidak pernah ke museum? Ya memang itu sudah terprogram ya, maksudnya setiap generasi itu ada muncul program-program dari sistem besar itu yang kita nggak menyadari, kita nggak sadari ya, lewat teknologi sebenarnya, lewat teknologi modern. Jadi kalau aku sih nggak menyalahkan manusianya gitu kan, tapi memang itu pengaruh itu memang nggak bisa dihindari. Bahkan situasi akademis pun juga nggak bisa menolong itu, nggak bisa membantu kita untuk lebih menyadari kebudayaan kita, atau nggak bisa membentuk habit ya, karena ya itu juga bagian dari industri. Seperti akademik itu kan juga bagian dari industri. Nah, yang terakhir itu, apa harapan Bapak untuk museum ini ke depannya? Ya, itu ya. Jadi ya kalau di museum ini kan sebenarnya kita ada diskusi rutin gitu, tiap bulan untuk umum itu. Ya, untuk kita melihat lagi lah apa situasi yang ada hari ini gitu kan, terus untuk gimana kita menyadari itu adalah simulasi aja gitu kan, simulasi dari industri gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya ya ikut simulasi itu gitu. Jadi ya harapan kami di museum itu dengan adanya diskusi itu mungkin ya kita bisa menemukan cara gitu. Dan dari situ kita bisa menemukan cara untuk gimana kita bisa lebih merdeka, lebih berjalan dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Bahkan kalau sekarang itu kan
imajinasi aja udah bukan imajinasi sih. Imajinasi itu dari simulasi yang sudah berjalan. Sampun.